Kabur. Kabur dari upaya pembunuhan, Santi ditemukan oleh sepasang suami istri pemilik peternakan sapi. Dia tumbuh kayaknya gadis remaja yang pintar, rajin, dan berbakti. Namun Santi kerap terserang sakit kepala yang cukup hebat. Sampai-sampai menurut vonis dokter usianya tidak akan lama lagi. Di antara tubuhnya yang ringkih, siapa sangka Santi punya rahasia. Dalam tubuhnya terdapat satu kekuatan besar, hasil rekayasa otak, yang membuatnya jadi sesosok monster. Wah, ini anak kecil sudah jadi monster ya. Santi itu merupakan seorang gadis cilik yang telah melarikan diri dari pembunuhan massal di laboratorium misterius yang dilakukan oleh seorang wanita beserta beberapa pengikutnya. Ya, wanita ini kita panggil saja namanya Susi. Ya, Susi ini adalah pemilik laboratorium misterius. Santi ditemukan oleh sepasang suami istri pemilik peternakan sapi di halaman rumahnya yang cukup luas. Setelah ditangani oleh dokter, dia dinyatakan hilang ingatan karena kepalanya mengalami cedera serius. Kasihan, sudah kecil sudah hilang ingatan ya. Kedua orang tua itu memutuskan untuk merawat Santi. Dan Santi pun hidup bersama mereka. 10 tahun kemudian Santi menjadi remaja cantik yang rajin membantu mengurusi peternakan si bapak ini. Ya, inilah kedua orang tua Santi. Kita panggil bapaknya itu Pak Atang dan ibunya ini namanya Bu Iting. Pak Atang dan Bu Iting mengurus Santi dengan kasih sayangnya. Dia seperti anaknya sendiri. Usaha peternakan Pak Atang dalam kondisi sulit karena harga daging sangat rendah. Dan Santi pun diam-diam harus berhutang untuk mendapatkan pakan bagi sapi-sapinya. Saat sedang mandi, di pundak bagian belakang ternyata ada semacam kode yang ditanam di bawah kulitnya. Sesaat kemudian gadis itu terserang sakit kepala yang hebat. Esok harinya Santi berangkat sekolah bersama Osin. Ya, Osin adalah sahabat dekatnya Santi. Osin tahu bahwa Santi sedang kesulitan keuangan dan dia lalu menyeru Santi untuk ikut sebuah ajang pencarian bakat khususnya bernyanyi bernama Starbird. Hadiah yang didapat sangat besar sehingga bisa dipakai menyelamatkan peternakan sapi ayahnya dan menyembuhkan penyakit ibunya. Dan akhirnya Santi pun berhasil lolos ke Seoul dan tampil di TV. Ketika Santi dan Osin berangkat ke Seoul, di kereta seorang pemuda yang duduk di depannya menertawai tingkah kedua remaja itu dan dia mengaku mengenal Santi. Oh tidak, ternyata Santi sudah dapat penggemarnya ya. Namun Santi kekeh. Dia bilang bahwa dia tidak mengenal pemuda itu. Lalu pemuda itu melakukan sesuatu yang aneh untuk meyakinkan dirinya kalau gadis itu benar-benar Santi yang dia kenal. Santi pun tampil di televisi dan ternyata Santi adalah gadis cilik yang berhasil kabur beberapa tahun lalu. Santi pun tampil di televisi yang ternyata turut disaksikan oleh Susi. Keduanya langsung menyadari bahwa Santi adalah gadis cilik yang berhasil kabur beberapa tahun lalu. Begitu sampai di luar gedung, seseorang yang mengaku dari agensi meminta waktu untuk bicara dengan Santi. Beruntung, Osin segera mendapatkan taksi dan segera kabur bersama Santi. Sampai di kota mereka dan sedang menunggu bus, Osin mendadak ingin buang air kecil. Dia meninggalkan Santi sendiri di pinggir jalan dan tak lama sebuah mobil berisi pemuda di kereta tadi sudah ada di depannya. Lelaki itu mengatakan hal yang tidak-tidak tentang Pak Atang dan Bu Iting sehingga membuat Santi panik dan berlari menuju rumah. Petugas polisi, petugas polisi Kim, ayahnya Osin, menegur pemuda tadi yang memarkir mobil di halaman rumah Pak Atang. Sejurus kemudian,
Santi dan Osin sampai ke rumah tapi tidak menemukan siapa-siapa kecuali mobil polisi yang sudah kosong. Scene berpindah ketika banyak penjahat datang ke rumah Santi. Dan Santi pun menembak mereka semua. Karena mereka adalah orang-orang yang mengganggu ketertiban dan keamanan dunia. Scene berpindah ketika Santi dibawa oleh pemuda ke laboratorium dan Santi pun diikat di atas kursi dan dia disuntikan cairan tertentu yang membangkitkan kenangan masa kecil Santi. Alangkah terkejutnya si Susi karena ternyata Santi sudah merencanakan ini semua. Dan di dalam scene ini juga kita banyak melihat aksi tembak-tembakan. Di sini Santi terlibat perkelahian dengan pemuda ganteng ini. Dia ingin membunuh Santi. Dalam adegan ini Santi membunuh semua penjahat yang dia kenal, yang dulu menjadikan Santi sebagai anak rekayasa dari program mereka. Dan Santi pun membunuh mereka semua. Begitulah semua penjahat dihabisi oleh Santi. Dan Santi pun pergi entah kemana. Like, share, dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa kembali.